Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton dan yang udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita main game, yuk kita yel-yel dulu. Yuk. Joy, yes, I'm awesome. Duh, kayaknya harus ulangi deh. Dan kita harus lebih semangat lagi. Joy, yes, I'm awesome. Welcome to Joy Online Service. Woo! Let's sing the song together. Let's clap your hands. Come on. Bersama-sama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, yes Jesus. Kau jadikan semuanya indah. Everybody jump. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Let's clap your hands, what? Bersama-sama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah. Kau jadikan semuanya indah. Everybody jump. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Let's clap your hands, come on. Everybody jump. Sekali lagi, let's sing this song, come on. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Everybody clap your hands. Woo! Let's shout for Jesus. Come on Joy Kids, kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. We're so grateful we serve a great God. Thank you Lord. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu.
you God today. Terima kasih ya Tuhan, lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Joy Kids dengan sangat amat keras teriakan. Amin. Nah, kita mau main game dulu nih guys. Nah, jadi game kita kali ini adalah merapikan gelas dengan mata tertutup. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Nah, jadi pemenangnya kali ini adalah Kevin. Teman-teman di rumah bisa coba gamenya ya. Hello Joy Kids, welcome back. Dan hari ini serial kita mengenai topik kita The Wedding. Mari sama-sama kita ucapkan The Wedding. Siapa yang pernah pergi ke wedding party? Pasti pernah ya, atau mungkin diajak papa mama kita, atau mungkin ada yang ke birthday party. Yes, pasti setiap kita pernah datang ke sebuah party. Nah, entah itu birthday party atau any kind of party, biasanya party itu selalu ada dua macam. Kalau di Indonesia biasanya kita ada yang buffet dan ada juga yang mejaan. Nah, maksudnya gimana nih? Kalau buffet berarti kita semuanya makanannya dikumpulin di salah satu area, beberapa area, dan kita ambil masing-masing sendiri. Tapi ada yang duduknya yaitu mejaan. Waktu mejaan semua makanannya udah di-serve di depan meja kita. Jadi kita nggak usah repot-repot gitu ke sana. Nah, udah jelas kan bedanya, ada yang prasmanan, ada juga yang mejaan. Nah, pertanyaannya nih, siapa yang pernah pergi ke pesta atau birthday party? Yes, pasti setiap kita pernah ya. Entah itu mungkin papa mama kita yang lining up makanan, ataupun kita mungkin yang lining up makanan, antri makanan. Nah, waktu kita antri makanan, siapa yang pernah ke birthday party dan itu adalah buffet atau prasmanan yang kita harus ambil satu persatu, antrinya panjang banget. Dan waktu giliran kita datang nih, ternyata makanannya habis. Siapa yang pernah punya pengalaman itu? Kayaknya semua kita pasti pernah ya. Nah, waktu semuanya habis, mungkin kita ngelihat ada beberapa yang diisi kembali menu tersebut. Tapi ada beberapa yang bener-bener emang habis dan udah porsi makanannya udah nggak ada lagi. Nah, pasti setiap kita kayak mikir, wah gimana nih, ya udah kalau nggak ambil menu yang lain. Tapi sebagai yang punya acara, pasti mereka merasa kayak, jangan sampai kehabisan ya, refill lagi. Ataupun kita ke pesta orang lain, pasti kita juga tahu, rasanya gimana ya kalau misalnya orang ngobrolin makanannya habis dan nggak kebagian. Nah, cerita hari ini mirip dengan kejadian yang ingin kita ceritain sama-sama. Story ini mungkin mirip tapi agak berbeda dikit. Karena dalam sebuah cerita ini yang kita mau sharingkan hari ini adalah bukan kehabisan makanan tetapi kehabisan minuman. Kehabisan apa? Minuman atau alias anggur. Nah, ceritanya ini adalah waktu di perkawinan di Kana. Sekali lagi, perkawinan di Kana. Nah, katanya nih, 2 hari kemudian ada pesta kawin di kota Kana di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di sana. Nah, Yesus dengan pengikut-pengikutnya diundang juga nih ke pesta itu. Nah, waktu anggurnya udah mulai nih mau habis. Bingung nih ibunya Yesus, dan Ibu Yesus berkata sama Yesus, "Hei, mereka kehabisan anggur." Katanya apa? Mereka kehabisan anggur. Wow, ternyata juga pengalamannya mungkin mirip sama kita ya. Nah, lalu Yesus menjawab, "Ibu, jangan menyuruh aku karena belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu." Maksudnya apa yang dikatakan Yesus udah turutin aja, katanya ibunya. Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi. Nah, di tempayan itu masing-masing isinya tuh kira-kira 100 liter. 100 liter, banyak banget ya. Kayak 1 galon air yang kita tahu paling besar itu mungkin rata-rata 19 liter. Ini katanya 100 liter. Berapa? 100 liter, wow gede banget gitu. Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh, lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang ambil sedikit air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta dan ia mencicipi air yang sudah berubah menjadi anggur. Wow, kita bisa bayangin nggak? Kalau yang dituang di tempayan itu isinya awalnya adalah air. Tapi waktu mereka ambil sedikit dan lalu diberikan kepada pemimpin pesta tersebut, tahu-tahu katanya airnya udah berubah menjadi anggur. Wow. Nah, mereka pada kebingungan semua, kayak dari mana anggur ini? Bukannya tadi udah habis. Mereka juga semuanya nggak tahu dari mana anggur itu. Nah, maka pemimpin pesta itu mereka mendekati ke pengantin laki-laki. Lalu berkata kepadanya, biasanya orang yang menghidangkan anggur itu biasanya yang paling awal adalah anggur yang paling baik terlebih dahulu. Nah, kalau para tamu semuanya udah puas minum, barulah anggur yang biasa mereka serve, mereka keluarin. Tetapi saudara ini mereka menyimpan anggur justru yang paling baik sampai sekarang. Nah, itulah keajaiban, yaitu mujizat, the first miracle that Jesus did. Ia melakukan itu di Kana di Galilea. Nah, dengan tanda itu ia menunjukkan keagungannya, maka pengikut-pengikutnya mulai dari situ mereka percaya kepada Yesus. Wow, seru banget ya. Dari air jadi anggur. It's like, wow, kayak magic, beneran nggak? Kok bisa ya merubah air jadi anggur? Yes, Tuhan Yesus itu emang hebat, pakai banget. Buat Tuhan Yesus, turns the water into wine itu so easy, gampang banget. Ini bukan dinamakan magic, tetapi dinamakan miracle. Mari sama-sama kita sebutkan miracle. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus tuh belum waktunya untuk melakukan miracle saat itu. Tapi karena maminya alias ibunya Yesus yang suruh dia, akhirnya Tuhan Yesus, oke, aku melakukan the first miracle. Nah, kalau kita baca di Alkitab ada kata-kata Tuhan Yesus yang ngomong seperti ini. Jadi setelah ibu Tuhan Yesus yaitu Maria mengetahui kalau di pesta kawin itu kehabisan anggur, Ibu Maria langsung nemuin siapa? Tuhan Yesus. Yesus yang alias anaknya. Dia bilang sama Yesus, kalau mereka kehabisan anggur. Nah, begitu ibunya ngomong ke Yesus, langsung Yesusnya juga berkata kepada ibunya. Awalnya dia bilang, ibu, jangan menyuruh aku, belum sampai waktunya aku menyatakan diriku. Belum waktunya bagi Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanannya dan membuat yaitu miracle. Tapi karena maminya yang menyuruh dia untuk obey, wah, siapa di sini kalau disuruh sama parentsnya, either itu maminya atau daddy kalian, kita obey nih. Yes, jangan lupa ya buang sampahnya. Oke, mam. Jangan lupa ya, pintu kuncinya. Oke, Dad. Siapa yang mungkin obey di setiap kita? Yes, pasti setiap kita banyak yang obey, saya percaya. Nah, tapi yang obey hari ini itu nggak cuma Yesus, tapi juga pelayan-pelayan yang ada di wedding party itu. Mereka dikasih perintah oleh Ibu Maria, yaitu lakukan aja apa yang Yesus suruh kalian lakukan. Pelayan-pelayan itu mereka semuanya juga obey, mereka menurut terhadap semua hal yang diperintahkan oleh Yesus waktu itu. Dan itu yang membuat pelayan-pelayannya akhirnya jadi saluran ataupun kendaraan. Mereka bisa juga merasakan dan melihat bahwa miracle yang Tuhan lakukan, yaitu mengubah air jadi anggur. Nah, menurut kalian nih, tanpa pelayan-pelayan tadi yang obey, the first miracle turns water into wine, bisa terjadi nggak kira-kira? Kayaknya susah juga ya. Bukan susah sih, bisa aja. Tapi mungkin jadi nggak smooth, jadi kayak ketahuan banget. Tapi Yesus di sini juga kepingin, bukan cuma dia yang mau melakukan miracle itu, tapi dia juga kepingin banyak orang juga terlibat, being a part of this miracle.
being part of this first miracle yang Tuhan lakukan. Untuk apa? Supaya kita semua juga belajar jadi anak-anak yang taat. That's why today we learn that God demands full obedience. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. God demands full obedience. Waduh, kalau kalau aku disuruh nurut, bosen lah, capek. Kan enakan apa yang aku mau, aku lakuin. Kalau males ya males lah kalau suruh nurut sama orang lain. Ngapain? Tapi emang sih kalau nurut itu kayak rasanya nggak enak. Nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak sesuai dengan kesukaan kita atau kesenangan kita. Contohnya nih, kalau kita harus study, besok harus ada exam ataupun tes. Wah, versus kita harus lihat YouTube atau main games. Ya pasti milih main games lah ya kan. Ya jelas enakan main atau nonton. Tapi full obedience seperti ini, coba bentar, aku ada satu ilustrasi yang perlu kalian simak sama-sama. Nah, setiap kita pasti tahu ya kan, apalagi di hari-hari ini, mungkin khususnya nih di Indonesia, setiap kita kan cuman adanya musim panas sama musim hujan. Nah, siapa yang tahu dan siapa yang pernah ataupun sedia setiap hari di tas kalian mungkin? Wah, pasti setiap kita tahu ya. Ini adalah payung. Nah, gunanya apa sih payung ini? Supaya kalau hujan kita nggak kehujanan. Dan kalau lagi panas nih, kita nggak kepanasan. Nah, siapa di tempat ini kalau kita bawa dan punya payung, tapi waktu hujan kita bilang, nggak usah, ngapain repot-repot. Emang ya gitu banget. Pasti kan akhirnya apa? Ya kita mikir, jadinya basah dan jadinya bisa jadi sakit dan masuk angin dan lain sebagainya. Nah, waktu kita obey ataupun nurut itu seperti kayak waktu mau hujan ataupun panas, berdiri di bawah payung, kita itu terhindar dari air hujan, terhindar dari panas yang nyengat kita banget, yang membuat akhirnya kita jatuh sakit. Nah, full obedience itu seperti kayak kita berada di tengah-tengah payung waktu kita hujan ataupun panas. Jadi, bukan setengah-setengah, tapi kita benar-benar full obedience. Karena apa? Kalau kita buka payungnya, tapi kita cuma separuh-separuh, akhirnya tetap kena hujan. Yang setuju kata yes. Waktu kita kepanasan, tapi payungnya nih nggak exactly di center, nggak di tengah, pasti akhirnya tetap kita kepanasan. Nah, jadi kalau setengah-setengah seperti ini, akhirnya yaitu percuma, tetap kena hujan juga tetap kena panas. Yang setuju kata yes. Jadi Joy Kids, ayo kita mau sama-sama obey, yaitu full obedience, seperti waktu kita pakai payung ini. Di tengah-tengah, fully, setiap kita nggak ada yang kena hujan, nggak ada yang kena panas. Jadi God demands full obedience. Dan full obedience itu membawa atau menghasilkan hal yang baik buat setiap kita. Mari kita sama-sama ucapkan, God demands full obedience. 2, 3, God demands full obedience. Karena apa? Full obedience itu membawa atau menghasilkan yang baik buat kita semuanya. Semuanya, welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Sama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own.
sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah kami akan lanjut aktivitas kami. Biarlah siapkan hati kami semua juga Tuhan. Dan semua anak-anak Joy yang siap semuanya katakan amin. Jadi super kebenaran kita hari ini adalah God demand full obedience. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. In English, John 2 verse 1 until 11. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yakobus pasal 1 ayat 22. Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan hanya mendengarkan saja, sehingga dengan demikian kalian menipu diri sendiri. In English, James 1 verse 22. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah kami. Amin. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next week. Bye-bye.